Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Masria Pardosi MPD. Baiklah, hari ini kita akan buka pembelajaran kita selanjutnya, yaitu bab 3 tentang teks editorial. Hari ini pembahasan kita tentang fakta dan opini yang terdapat pada editorial. Sebelum kita membahas tentang fakta dan opini yang terdapat pada editorial, maka terlebih dahulu kita akan mencari tahu apa sebenarnya teks editorial itu. Teks editorial atau sering disebut dengan tajuk rencana merupakan karangan argumentatif yang ditulis oleh redaktur media massa tentang hal-hal yang bersifat faktual dan aktual. Nah, apa pula fungsi dari teks editorial tersebut? Nah, di sini saya akan jelaskan. Salah satu fungsinya yaitu yang pertama, menunjukkan solidaritas kepada masyarakat. Yang kedua, menjelaskan kepada masyarakat mengenai peristiwa tertentu agar berita tersebut tidak sekedar menjadi isu, tetapi menjadi laporan peristiwa yang mempunyai bukti dan data yang akurat. Dan apa pula struktur dari teks editorial itu? Nah, salah satu struktur teks editorial yang pertama adalah judul. Kedua, latar belakang masalah. Ketiga, tokoh. 4, masalah. 5, peristiwa yang disampaikan. 6, opini penulis. 7, saran dan solusi permasalahan. Ke-8 adalah kesimpulan. Dan yang 9 adalah sumber berita. Untuk mempermudah kita untuk membuat sebuah teks editorial, maka lakukanlah berdasarkan struktur yang saya terangkan tadi, antara 1 sampai 9. Baiklah, kita akan lanjutkan ke ciri-ciri kebahasaan teks editorial. Salah satunya yaitu berisi opini tentang isu yang sedang hangat dibicarakan. Contohnya, kata-kata yang menjadi ciri penanda opini salah satunya adalah mungkin, sebaiknya, atau diperlukan. Nah, ciri kebahasan yang kedua adalah dilengkapi fakta untuk memperkuat argumentasi. Yang ketiga, menggunakan bahasa yang memengaruhi pembaca, atau dengan kata lain bahasa persuasif. Keempat, menggunakan kalimat yang efektif. Dan yang kelima, pemakaian istilah tertentu sesuai dengan permasalahan yang diangkat. Baik anak ibu, itulah sedikit penjelasan tentang teks editorial yang saya berikan kepada kamu. Sekarang kita masuk ke dalam subtemanya, yaitu tentang fakta dan opini yang terdapat di dalam teks editorial. Nah, apa itu fakta? Saya rasa kamu sudah tahu apa itu fakta. Fakta adalah peristiwa yang benar-benar terjadi. Peristiwa yang benar-benar nyata. Nah, ciri-ciri dari fakta itu apa? Nah, salah satunya adalah bersifat objektif. Adanya kebenaran. Kemudian informasi itu berasal dari kejadian yang sebenar-benarnya. Itulah yang dikatakan dengan fakta. Nah, apa pula yang dimaksud dengan opini? Opini biasanya yaitu berupa pendapat seseorang, pemikiran seseorang. Salah satu ciri dari opini adalah informasi yang disampaikan belum dapat dibuktikan kebenarannya karena tidak memiliki data yang akurat. Kemudian, ciri-ciri opini biasanya bersifat saran, usulan, nasihat, atau argumentasi. Nah, opini ini selalu ditandai dan penulisannya di dalam kalimat selalu menggunakan kata mungkin, menurut saya, rasa saya, seperti saya, atau sebaiknya, dan lain sebagainya. Baik anak-anak ibu, kita akan menarik kesimpulan perbedaan fakta dan opini. Fakta yaitu yang pertama, sesuai dengan kenyataan. Yang kedua, benar-benar terjadi. Ketiga, bisa dibuktikan. Dan keempat, objektif atau apa adanya. Nah, sedangkan opini yang pertama belum tentu terjadi.
Yang kedua, masih serba kemungkinan. Ketiga, subjektif. Dan yang keempat, sering menggunakan kata jika, kira-kira, dan andaikan. Itulah perbedaan antara fakta dan opini. Saya rasa anak-anak ibu sudah cukup untuk memahami tentang perbedaan fakta dan opini dalam sebuah teks editorial. Sekarang perhatikanlah gambar berikut ini. Tulislah 5 fakta dan 5 opini yang terdapat pada kelima gambar ini. Masing-masing 1 gambar, 5 fakta, dan 5 opini. Demikianlah pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang Ibu terangkan bermanfaat untuk kalian ke depannya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.